Kalau Bapak melihat yang sekarang, kita nggak ngomong yang ke depan, yang sekarang Bapak tahu, Bapak bisa analisa. Secara sederhananya, ini kalau boleh menilai gitu Pak, boleh pakai skor gitu. Iran dengan Israel, sekarang kalau kita pakai skor kira-kira sampai detik ini skornya lebih tinggi mana nih Pak? Nah, konflik perang itu bukan sepak bola, Pak. Nah, beda ya. Ya, jadi kita nggak bisa lihat siapa yang ngegolin, nggak bisa sejelas itu ya. Karena sekali lagi objektivitas itu akan sangat relatif sifatnya. Bagi orang-orang yang senang, yang berpihak kepada Iran, pasti dia bilang Iran menang. Nah, orang-orang yang senang dengan Israel, dia mengatakan Israel menang. menang. Jadi sekali lagi itu relatif ya, kita nggak bisa menilai itu dengan skor seperti sepak bola. Karena dalam perang konflik seperti itu tidak ada naturalisasi ya. Tapi kalau dari segi biayanya kayaknya udah berapa triliun kira-kira Pak kalau Biaya dalam konflik itu sangat tinggi. Itu sebabnya apabila sebuah negara memutuskan untuk memasuki medan perang, pasti dia mempunyai kalkulasi, ya, kalkulasi untuk endurance, kalkulasi untuk daya tahan dan lain sebagainya. Apakah itu Iran, apakah itu Israel, dia mempunyai kalkulasi yang matang soal itu. Karena konflik seperti perang itu tidak akan menghasilkan apa-apa kecuali menang jadi abu, kalah jadi menang jadi arang, kalah jadi debu. Nggak ada yang dimenangkan. Pelajaran dari Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua itu pelajaran yang sangat baik untuk dicermati sebenarnya. Barat pada waktu itu terjadi penghancuran besar-besaran kota-kota besar di London. Setelah selesai mereka patungan membangun kembali, ya, buat apa gitu, ya. Jadi lebih baik kita berdamai sebetulnya. Tetapi konflik sudah menjadi kultur umat manusia ya. Jadi bolak-balik itu selalu ada konflik. Dan di antara dua yang penting di antara banyak penyebab konflik itu sebenarnya sederhana, yaitu perebutan teritori dan perebutan sumber daya alam. Dan itu biangnya di Timur Tengah yang terjadi. Tadi Bapak mengatakan bahwa lebih baik kita berdamai saja. Teringat ada pepatah itu, kalau nggak salah, kalau salah dikoreksi Pak ya, bunyinya yang civis pecum para belum, itu yang siapa ingin perdamaian maka bersiaplah untuk perang. Memang seperti itu Pak ya, dalam rumus-rumus ya, itu Pak? Itu kan jargon-jargon seperti leadership, seperti apa, banyak hal itu, pedoman-pedoman yang merupakan kesimpulan atau mencermati banyak kejadian-kejadian. Bagaimana sih sebenarnya ini harus dicegah, begini, sehingga muncullah seperti itu. Kalau Anda mau kalau Anda mau menjaga perdamaian, Anda harus siap damai, siap perang. Ya, itu saya kira seperti itu aja. Baik Pak, kalau ini Indonesia itu Panglima TNI tadi malam itu sempat berstatement, kemarin juga Pak Prabowo sudah mengumpulkan para menteri-menteri terkait keamanan, bahwa poinnya sih yang saya tangkap adalah Indonesia ini harus tetap antisipasi, waspada dan sebagainya lah, pokoknya antisipasi dampak-dampak dari eskalasi yang di Timur Tengah ini. Kira-kira kalau misalnya dampaknya itu sampai ke sini, saya tidak mengatakan bahwa, kan Pak Prabowo selalu sudah mengatakan kita ini non-blok ya. Tetapi misalnya ada tiba-tiba di sono ada pelurunya nyasar nih Pak, rudal itu, kalau dari Israel maupun dari Iran masuk kita ke Indonesia, ini gimana Pak di kita ini? Sampai berapa lama di sono ke sini, atau kita akan seperti apa Pak itu Pak? Ya. Saya bantu untuk menyederhanakan pertanyaannya ya. Boleh Pak. Begini, apa sih yang bisa kita pelajari dari konflik ini? Nah, mungkin itu bisa mencakup apa yang jadi pertanyaan Pak Lukman. Betul. Sederhana. Dari perang yang terjadi itu ada dua hal yang sangat prinsip yang harus menjadi lesson learned bagi Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan terbesar di dunia, sebagai negara yang sangat luas, sebagai negara yang penduduknya sangat banyak, sebagai negara yang letaknya sangat strategis, sebagai negara yang bentuknya kepulauan. Maka ada dua hal yang sangat penting yang harus menjadi pelajaran utama
dari apa yang terjadi di konflik Iran dan Irak. Apa itu? Iran dan Israel, Pak. Iran dan Israel. Ya. Kan tadi saya bilang Iran dan Oh Israel. iya, betul. Saya udah berbusa-busa. Jadi kadang-kadang memang slip of the tongue, nggak bisa dihindari. Sorry. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari konflik Iran dan Israel sederhana, dua aja. Yang pertama, ternyata wilayah udara sebuah negara itu sangat penting. Ya. Kenapa? Karena terjadi di udara, melalui medium udara. Yang kedua adalah bahwa konflik Iran dan Irak memperlihatkan betul Iran dan Israel. Iran dan Israel. Iya, Maksud saya kan Iran Iya, dan Israel. betul, Pak, iya. Pak Lukman ini suka salah Itu dengar ini. dia, Pak. Iran Israel. Sorry. Jadi pelajaran kedua yang sangat penting dari konflik yang terjadi antara Iran dan Israel. Nah, Israel saya bilang. Itu adalah tidak lagi angkatan perang melawan angkatan perang. Tidak lagi angkatan udara melawan angkatan udara. Tapi sistem melawan sistem. Artinya adalah kita harus membangun sistem pertahanan keamanan nasional. National security system. Kita harus membuat long term strategic planning. Bagaimana caranya kita merumuskan sistem pertahanan kita. Dan itu harus kita tuangkan dalam sebuah buku putih pertahanan. Buku putih itu terdiri, penjurunya adalah Defense White Paper dan kemudian lain-lainnya, ya, politik, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Apa sih buku putih itu? Buku putih itu adalah pedoman kita. Bagaimana kalau sebuah negara seperti Indonesia ini berhadapan mengantisipasi ancaman-ancaman yang akan terjadi dari luar. Itu dirumuskan dalam buku putih itu. Itu sebabnya SOP itu nanti ya, kira-kira. itu sebabnya penjurunya adalah Defense White Paper. Untuk mudah mencermati white paper itu, kita bisa belajar dari Australia. Australia, sebuah negara besar yang penduduknya hanya di selatan dan barat, di utara itu sedikit sekali, dan dia juga tidak memiliki hakikat ancaman dari selatan, tetapi dia punya ancaman dari utara. Dia bikin Australian White Paper. Dia latihkan itu dalam sebuah The National Security dia latihan gabungan secara nasional mengantisipasi ancaman yang datang dari utara, ya. National Defense Exercise, the biggest ever national defense exercise itu dijalankan oleh Australia pada tahun 89 dengan code name, dengan nama kode Kangaroo 89. Pernah dengar nggak dulu Kangaroo 89, ya? Dia bikin skenario bahwa ada negara dari utara yang akan menyerang dia. Indonesia marah pada waktu itu. Padahal dia bukan sebut Indonesia, dia sebut code name juga, nama sandi, namanya Kamaria, negara dari utara. Kita marah, kita tersinggung. Sehingga Australia merubah skenarionya. Nggak ada yang bukan dari utara, tapi melalui utara. Sambil dia menjelaskan bahwa hakikat ancaman Australia itu hanya dari utara. Kenapa? Hanya di utara lah Australia memiliki perbatasan dengan negara lain. Jadi dia membuat skenario dalam defense exercise, dalam defense white papernya, bagaimana dia melatih orang-orang angkatan perang dan masyarakat Australia apabila berhadapan dengan ancaman yang datang dari utara. Itu Kangaroo 89. Nah, sekarang kalau Bapak tadi menyampaikan bahwa wilayah udara itu menjadi salah satu yang penting nih sekarang ini, di era sekarang. Indonesia seperti apa, Pak? Saya pernah dengar Indonesia katanya wilayah udaranya, saya tidak tahu apakah sebagian hanya seperti apa. Itu katanya di Singapura ya kalau nggak salah, Pak. Tadi saya katakan pentingnya wilayah udara, kedaulatan sebuah negara, dan kedua pentingnya mempunyai long term roadmap strategic planning tentang sistem pertahanan. Wilayah udara, bagaimana sih wilayah udara? Kita harus mereinventarisasi wilayah udara kita. Kita harus mengidentifikasi wilayah udara kita itu yang mana, dan disitulah kita mengembangkan sistem pertahanan wilayah udara nasional. Nah, sayangnya sampai saat ini ada kebijakan pada tahun 2022
kita menyerahkan wilayah kedaulatan udara kita kepada Singapura. Nah, ini adalah sebenarnya niat baik dari negara kita berbuat baik kepada sebuah negara kecil yang kewalahan untuk membangun sistem air traffic control-nya. Ini semuanya Yes. seluruh area Indonesia atau hanya sebagian, Pak? Wilayah itu dikenal sebagai wilayah ex-FIR Singapura. Oke. FIR itu Flight Information Region. Itu di perairan Selat Malaka. Oke, perairan Itu Selat adalah the most critical border. Itu adalah wilayah perbatasan yang sangat kritis bagi Indonesia. Kenapa? Karena dia berbatasan dengan lebih dari 1 atau 2 negara. Jadi dia harusnya berada di bawah kewenangan kita. Jadi kita keliru sekali karena keinginan baik kita menghormati negara kecil yang kewalahan mengatur wilayah, kita kasih. Salah. Maksudnya kita jangan kasih. Kita bantu. Tetapi kewenangan yang dimiliki di wilayah teritorial itu adalah tetap di kita. Kenapa? Karena kritikal. Karena wilayah udara itu bisa digunakan oleh penerbangan-penerbangan mata-mata, penerbangan tanpa izin, dan lain sebagainya. Dan pendelegasian wilayah udara kepada negara lain itu dari sisi hukum melanggar hukum nasional dan melanggar hukum internasional. Hukum nasional itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Dan hukum internasional adalah Konvensi Chicago yang mengatakan bahwa National Air Sovereignty adalah komplit dan eksklusif. Tidak ada ruang untuk bergerak dari negara lain tanpa seizin negara yang memiliki kewenangan teritori. Oke, Pak, ini kita sudah berbincang ternyata terasa sudah 1 jam nih, Pak. Teman-teman, terakhir Pak, sebagai penutup, apa yang Bapak bisa bagikan kepada kami juga pemirsa Sindo News, bahwa ini perang nih loh sekarang itu yang orang dibayang-bayang mungkin kebayang nggak bakal ada perang yang model kayak begini lagi pakai bom-boman, ternyata masih ada. Apa Pak yang bisa dibagi dari pengalaman dari pelajaran ini, Pak? Ya, saya berharap ya masyarakat Indonesia itu melihat ini. Kalau untuk masyarakat luas jadi 3. Ya, kita harus meningkatkan kewaspadaan sama yang tadi. Ya. Kita harus menyadari bahwa wilayah udara itu adalah sangat penting. Kita harus mulai bersama-sama membangun sistem pertahanan keamanan nasional. Dan ketiga, kita harus menyadari bahwa kita berada di era cyber world namanya. Jadi kita harus ada kesadaran bahwa cyber ini memerlukan kewaspadaan tinggi. Kenapa? Karena orang perang tidak membutuhkan ngebom apa segala macam. Dia cukup dengan cyber aja. Dia cukup, misalnya sederhana sekali. Wifi sekarang dimatiin, bubar kita semua. Jadi kita harus berpikir bagaimana mendirikan kemandirian dalam sistem telekomunikasi dalam negeri. Ya, banyak dampaknya. Uang Anda bisa hilang dari bank hanya dari teknologi cyber. Ya, komunikasi kita bisa terhambat hanya karena cyber. Itu sebabnya kita harus membangun education and training, research and development untuk menyongsong kemajuan teknologi. Kita tidak punya pilihan lain kecuali itu. Cina memberikan contoh, dia bangun satelit sendiri, dia bangun sistem komunikasi sendiri, dia membangun semuanya itu mandiri, dia tidak tergantung lagi pada teknologi barat. Dan itu tidak mudah, dia memerlukan waktu panjang. Tapi kalau tidak dimulai, kapan kita mulai? Baik. Itu aja. Baik, terima kasih Pak Cepi untuk waktunya bersama kami, bersama saya Pak di ini. One on one. Di one on one. Nah, pemirsa, ternyata mandiri itu penting. Jadi sudah saatnya kita itu untuk mandiri Pak ya, karena seperti yang Bukan mandiri tapi ya. seperti yang diprogramkan atau istilahnya ditonjolkan Pak Prabowo bahwa kita harus mandiri, berdiri di atas kaki sendiri kira-kira ya, harus waspada pangan, energi dan sebagainya. Karena kalau kita masih terus ketergantungan, maka kita pun nanti akan terancam, karena ancaman itu bisa datang kapan saja, bahkan baik ringan, berat maupun perang. Karena kita ini adalah negara yang makmur, bangsa manapun tidak menutup kemungkinan mereka akan berpeluang kalau ada kesempatan untuk mengganggu negara kita. Saya Lukman Hanafi, terima kasih dan selamat malam. Terima kasih Pak. Terima kasih.